Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang minulya sagunging para alim, para ulama, para sepuh misi sepuh haji sepuh punden ingkang dhahatu pinabekten wabil khusus dumateng panjenenganipun sederek kula sepuh nggih punika Yai Sumarno pengasuh Subulus Salam. Mugi-mugi pinaringan sehat lahir batinipun, istiqomah mudawamah perjuanganipun kabantu dening sederek sedaya. Mugi-mugi saged nyampurnaaken akhlakipun lare-lare panjenengan sedaya sehingga dados lare ingkang sholih lan sholihah. Amin. Bapak Kepala Desa ingkang berkenan hadir utawi ingkang mewakili wonten dalu punika adalah perangkatipun ingkang dahat ugi normatan ugi dumateng penyuluh agama niku beneke kok enten sing rawuh saged rawuh. Alhamdulillah ingkang dahat ugi kawula mulyakaken dumateng sedaya Bapak Ibu wali santri Subulus Salam ingkang ugi tansah kawula hormati, para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sedaya ingkang minulya. Alhamdulillah puji syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang punapa dalu punika kula panjenengan sami taksih pinaringan seger kewarasan, pinaringan sehah wal afiyah zahiran wa batinan sehingga sedaya saged nderek mangayu bagya haflah akhirus sanah santriwan santriwati dari madrasah TPA TKA Subulus Salam. Mugi-mugi sedaya santriwan santriwati pikantuk ilmu ingkang barokah, ingkang manfaah, ingkang maslahah fid dunya hatal akhirah. Amin. Ingkang salajeng puji dalah syukur kita unjukaken dumateng ngarsanipun Gusti Allah taala ingkang punapa dalu punika kula panjenengan pinaringan rahmat saged makempal. Mugi tansah pikantuk pangayonan saking panjenenganipun Allah taala sehingga kula panjenengan sedaya sakbadanipun makempal wonten dalu menika kanthi rangkaian acara haflah akhirus sanah kalian Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya hajat kula panjenengan, hajat ingkang sae khususipun hajat donya, hajat akhirat dipun ijabah. Amin. Shalawat ugi salamipun Allah mugi tansah dipun aturaken, dipun limpahaken dumateng ngarsanipun junjungan kita inggih punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalah para garwa, para putra, para sahabat sak penderekipun saha umatipun sedaya ingkang pangajab kula panjenengan sami mugi syafaatipun dipun loberaken kula panjenengan sami milai wonten alam donya punika utaminipun benjang wonten yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu jamaah sekalian ingkang minulya, niki jane basa Jawa ngene iki ya kepenak ngono, kula ngomong ya penak ngono. Tapi kita enek sing plilak-plilik ngono. Enek sing gak patek dong nganggo basa Jawa. Alapa wong kula Jawa Kalimantan. Dadi setengah Jawa, setengah Kalimantan. Yes, pokoknya basane campur-campur nggih. Tapi niki wae ya padha paham to sing tak omongke. Karo ngantuk liya ngono. Sawen lek. Oh. Mpun ngantuk, Bu? Temenan. Pokoknya syaratnya jari Pak Marno niku wau angger urung dipangan botoke. Apa kotake ya aja dipangan isine wae. Angger nasi kotake dereng dipangan urung wareg wetenge ya urung ngantuk. Tapi nek mpun wis wareg ya titeni sediluk ngono paling ya ngorok. Nek sing cilik-cilik ngorok ya ora apa-apa lah, nek sing tuwa ya aja ngorok. Engko nek ngorok engko tak lagokne kodhok ngorek Mas neng pinggir kali. Wong tuwek ngorok Mas njaluk digrujuki. Ben ora ngorok. Guyon sik lah ben semangat sampean kita mbok ngantuk nggih. Alhamdulillah kula niku nderek bunga ora ketang 4 tahun rene meneh silaturahmi meneh. Tapi sing riyen-riyen nggih napa niku mun ningali wajah kula ngeten iki nggih. Enten sing dereng mungkin enten sing dereng petuk karo wajah kula niki. Mbosok roh gambar ketoke wonge semerem ngono ning gambar ning spanduk. Mbosok teko tenan wonge. Lah kok ya malah serem wonge timbang gambare. Ya Allah. Alhamdulillah derek kula sedaya. Kula niku saestu nek ningali apabila melihat anak-anak yang seusia ini tadi melantunkan syair-syair, saya ingat masa kecil dulu juga. Saya dulu juga seperti kalian ini, Nak. Seperti kalian. Bahkan saya tuh paling seneng apalan itu. Bahkan saya dulu, ini motivasi juga. Jadi sebelumnya. Jadi alhamdulillah saya dulu itu kalau hafalan, kalau di sekolahan, ini kalau enggak nomor 1 hafalannya, nanti mending enggak hafalan. Jadi kalau hafalan maju selalu nomor 1. Pertama kali maju. Itu alhamdulillah. Saya ikut senang gitu. Teringat masa lalu, Masya Allah. Bu, Pak, para wali santri, jenengan ya tahu ngulang nih anake sampean apalan ngono kuwi mau napa mboten? Lah sing ngulang sapa? Sing ngulang sapa? Ya Allah. Perlu panjenengan sedaya, panjenengan semuanya itu perlu, bahkan sangat-sangat perlu untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Orang nganggo simsalabim, oh bro, kodok bro. Anake sampean mara-mara iso hafalan alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika an majmu'iha bibayanin dukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamanin dan seterusnya. Mboten simsalabim, itu ada proses. Sing proses niku sebenarnya bukan tanggung jawabnya beliau dan rekan-rekannya, tetapi tanggung jawab itu adalah ada pada wali-wali santrinya, wali mujbirnya. Adapun ketika ada beliau dan rekan-rekannya dan kawan-kawannya yang mau untuk membelajarkan, mendidik anak-anak panjenengan semuanya untuk mempelajari ilmu agama, maka patut dan sebenar-benarnya harus panjenengan semua mendukung secara moral utamanya. Caranya bagaimana, Pak? Caranya ini harus ada kerjasama, memang kerjasama seperti tadi.
Alala tanalul ilma illa bisitatin, yang insya Allah dulu pernah saya sampaikan, tapi mungkin wali santrinya lain lagi. Karena apa? Setiap haflah imtihan seperti ini, istilah kelulusan ini kan gonta-ganti santri. Mungkin iki lulus ganti ada yang masuk lagi, ini yang sudah lulus ada yang masuk lagi. Ya, termasuk yang dibaca anak-anak sampean, cucu-cucu sampean tadi, yang alala tanalul ilma illa bisitatin tadi, ini menunjukkan, ini qala Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi ini sing dawuh niku wau sahabat Kanjeng Nabi Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Alala tanalul ilma illa bisitatin, ingat tidak akan kalian itu mendapatkan ilmu kecuali menetapi 6 syaratnya. Dukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamanin. Pertama adalah dukain. Apa nak tadi? Dukain tadi artinya apa? Hah? Dukain tadi apa artinya? Dukain wa hirsin tadi artinya apa? Tak perlu endok ini. Mangat. Ya Allah, tak kewelok grogi. Mau janeling mbasa roh diriku kok terus lali. Oh, tak kandhani wong anakku dhewe, bah fotone sampean ganteng, Bah. Ah, bahmu ya aku ya ngono ta. Ya Allah, Masya Allah. Jadi dukain itu maksudnya dia berakal. Dukain ini artinya dia sudah mempunyai modal dasar, punya akal. Wahirsin, nek wis duwe akal kudu khirsin. Khirsin ini artinya lobo, lomo, entengan, rajin. Niku. Kemudian yang ketiga adalah wastibarin. Ini berlaku tidak hanya untuk anaknya saja. Anak ini sebagai subjeknya, nggih. Anak niki sebagai napa niku pelakunya. Lah wong tua juga mendukung, harus juga mempunyai bekal itu. Maaf. Ketika orang tua, maaf, sekali lagi maaf, ini tidak mempunyai dukain, amin. Akalnya ini tidak nyambung. Iki anake sekolah TPA warkemu, ora sekolah TKA TPA ya warkemu, akhirnya ya nggur kemu, upiaku kemu. Ya Allah, maksudnya apa? Terserah dirimu nak, war TPA karepmu, enggak TPA yo karepmu. Ini mengapa? Karena orang tua, maaf, tidak mempunyai modal dasar dukain. Nah, kemudian hirsin, lobo, wong tua ya kudu entengan. Nek anake sregep mangkat, wong tua ndukung ya enteng. Ayo nang, ayo nduk, ayo nok. Leh dolanan leren disit, ayo diantar mama, ayo diantar bapak, ayo diantar mbah TPA. Angko dolanan maning. Lho ngono. Niki harus ada keseimbangan. Mengapa? Karena anak masih memerlukan motivasi yang tingkat tinggi untuk mendidik dia supaya menjadi generasi yang sempurna. Lho niku. Kemudian yang ketiga adalah wastibarin. Wastibarin itu apa? Sabar. Sampean di dalam belajar harus sabar. Kadang-kadang gurumu kereng, kadang-kadang gurumu nggak lucu, kadang-kadang gurumu galak, kadang-kadang gurumu kusok turun tangan, nyetot, jiwit, nyeblek. Pernah sampai dicubit? Pernah? Enggak? Oh, pakai paralon. Untung pakai paralon. Untung masih pakai paralon. Saya dulu waktu belajar Fatihah, mulai bismillahirrahmanirrahim sentit iki wis cekal karo guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Piye? Dibuatek. Piye? Baleni neh. Bismillahirrahmanirrahim. Kok irahman tok? Buatek.
Seperti itu. Nah, ini harus ada kesabaran. Nah, orang tua juga begitu. Nek wong tua ora sabar, emosi. Ya kuwi mau. Emosi. Anake rada ndablek pisan. Padahal ustate paralon iki ya mung digawa kopat, kapit ya ora dipentungne. Umpama dipentungne paling-paling ya ora sampai gluntung, wong paling-paling yo meden-medeni laler. Tapi ngono kuwi ketutuk ukur-ukur ngene mulih laporan. Aduh Pak, sikilku ketekuk. Lah geni yo mau dikepro karo Pak Ustad. Ora seronto. Lah ndi sikilmu sing ketekuk? Lah iki, lah trah kowe lungguh kok ora ketekuk, kepi. Coba ngadeg ya ora ketekuk to sikile. Wah, Pak ora seronto mulih kok kerja. Andi to jane ustadmu? Lah kok anake wong dhewe pentung-pentungan lah wong aku wis sing nyitak ora tau mentung umpamanya. Lah ketika terjadi hal yang semacam ini Bapak Ibu sekalian, maka ini akan berakibat fatal terhadap masa depan anak sampean. Ketika sampean sudah menyerahkan pendidikan kepada siapapun yang sampean percayakan, maka percayakan ya zahiran wa batinan. Secara dohir sampean pasah, Pak tulung niki didik anak kula mbantu sak iso kula. Nah, ini apabila terjadi nanti sampean kok tidak ada kepercayaan lagi, maka ilmu yang sudah diberikan oleh ustadznya kepada anak sampean ini akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pernah dicontohkan pada masa baginda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Ini bukan sembarangan masalah ilmu niki. Nek pengen ilmu no iso manfaat, syarate ya kudu dipenuhi, rukunnya ya kudu dipenuhi. Niki kula kak karo ndodok ritek nggih ra apa-apa nggih. Ora sah ngaten nggih. Wis ketok nek kula ganteng kowe kok ya. Alhamdulillah wis metu kopine to ki mau. Kok ya ora diop. Iki mau arep nggih sajen apa kongkon ngombe? Mas panitia niku nggih sajen napa kon minum niki wong? Oh kan minum nggih. Nek kan minum tak minum sik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentang lega panitiane. Oh tak cepaki kopi ndang dinum. Lah jenengan ngopi. Lho monggo nek ngono. Jenengan sing mriko mboten bagian kopi mboten sah meri nggih. Nah, kelas ra padha. Niki tingkat atas sesuai kantan. Sampean kantan, nah wis terima wae rasa ngopi. Nah, monggo Pak, tunjuk, monggo Bos. Monggo. Kok kaya ning ndi ndek iki ora umum, kaya ning masjid. Tunggale masjid anak masjid iki. Oh, itu turan ke masjid toh? Oh, alah ya. Ya ora apa-apa langgar niku nek turane masjid pantes. Tapi seger. Iya, sudah okeh ngelonyoh lambiku kok ya. Ben awet engko rampung pas entek. Minta piye? Gak ya wis. Alhamdulillah. Terusaken nggih. Terusaken. Dadi alon-alon niki ngeten. Niki kula pun rencana memang kali Pak Ustadz perkara niki Isra Mi'raj kan wis bolak-balik diomongke, mungkin tetap diomongke tapi sedilit bae. Lah niki sing paling penting memang program pendidikan ini lebih utama. Karena apapun yang terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu pun nanti bisa akan kita kaitkan dengan masalah pendidikan. Karena hasil daripada Isra Mi'raj itu pun adalah mendidik generasi semua manusia, tidak hanya ini saja. Untuk apa? Untuk mempunyai akhlak yang sempurna. Dengan apa? Dengan menjalankan perintah sholat secara hakikat, secara syariat sing kados kula critake wingi. Nah, ini yang diutamakan adalah masalah pendidikannya. Jadi ketika niki mengke sambung antara guru, antara murid,
antara wali murid, insya Allah tercapai cita-cita bersama. Syarat yang ketiga tadi adalah sabar. Wong tua nek krungu mungkin anake kuwi mau karo gurune dicetot apa diceblek, tidak mungkin seorang guru menyetot atau menjiwit utawa menggepuk tanpa ada sebab dan musabab. Dan penggepukan itu pun, penjiwitan itu pun hanya sebatas mengingatkan. Apa? Mengingatkan agar dia menjadi anak yang disiplin. Nih, kalau saya dulu di pesantren, apalan biasanya apalan hadis niku, apalan hadis kah, apalan ayat kah, niku nek ora apal niku biasanya dikongkon ngadeg sikil siji karo ngapal nih sampai apal, nek gak apal sampai selesai kancane apalan, sampai rampung pelajaran yo ngadeg sikil siji karo nggawa buku. Iya, masya Allah. Jadi jenengan harus sabar Bapak Ibu nggih. Sabar ngadepi anake kadang-kadang belot. Aku nggak masuk Lah ngopo? Aku mau main HP. Wis kadung gendeng karo setan gepeng. Oh, akhirnya malah nimbrung pisan kalau ayo kalau begitu kita cecetan. Akhirnya siji tuku cat warna kuning, siji tuku cat warna hijau. Anake karo mboke cecetan. Si dicekel HP tapi mboke dicat hijau. Anake dicat kuning, sret. Maksudnya dicat kuning kuwi, nah iki peringatan ya. Aja dolanan HP bae. Ayo diterke mama TPA. Lah, mamake dicat hijau karo anake. Akhirnya sepakat, ayo mak, lampu hijau itu tandanya jalan. Nah, akhirnya anake karo mamake budal TPA. Itu perlu kesabaran. Lah wong sabar niku Bu kudu sadar. Nek sampean gak sadar ora mungkin iso sabar. Wis to titenono. Ketika muncul kesadaran tentang sebab dan akibat yang akan terjadi, maka kesabaran itu akan muncul. Ketika kesabaran muncul, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu akan bisa menolong setiap semua pekerjaan. Ngadepi anak rewel, ngadepi bojo rewel, ngadepi anak mogok, ngadepi bojo mogok, bojo lanang bojo wedok. Pokok kok sabar, insyaallah nggih lancar. Lho niku syarat sing nomor 3, syarate wong urip, syarat golek ilmu utamane kudu sabar. Jadi kok umpama nak ya sampean kuwi mau digetak karo gurumu ya ora usah wedi. Tapi jadikan perhatian. Lah, kemudian yang keempat adalah wabul gotin. Jadi ketika kita belajar ini harus ada sangunya, ada bekalnya. Bekalnya apa? Yang pertama adalah cengkir. Cengkir itu apa Pak? Kenceng anggone mikir. Pikirannya harus dikencengkan, dikuatkan. Itu modal pertama. Nah, bulgotin yang dimaksud di sini adalah ada pembiayaan. Karena wong belajar ngaji niku nek sidi kaji Quran kudu duwe Al-Quran. Kalau nggak punya Al-Quran harus beli. Belinya pakai apa? Pakai duit? Berarti orang mencari ilmu tentang Al-Quran harus punya duit untuk beli Al-Quran. Kalau yang dikaji itu kitab kuning seperti tadi kitab Jalalain. Waduh, masya Allah, keren men. Masamu lo orang gerbong ya sama kitab Jalalain gue. Apa nih makno miring ngono. Ini orang bener malah wonge ora iso maca terus melok miring. Ya Allah. Qad aflaha
teman-teman bejo sapa al mukminuna pira-pira wong kang padha iman kabeh. Aku warai yo terus kelingan ngono enek sing balak ngono kuwi. Ya Allah, Masya Allah. Nih, jadi ada bekalnya, ada modalnya, Bu Pak. Nah, sampean ojo kuatir, jangan khawatir, jangan mengersulo, jangan sakit hati, jangan ngomel-ngomel ketika anak sampean meminta ongkos untuk kepentingan belajar. Mengapa? Mengapa? Allah dawuh, Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa yang mencari ilmu demi menolong agamanya Allah, maka dia akan dicukupi oleh Allah. Niki nggak sah wong liya, Bu. Contoh saya sendiri, anak saya dua yang kakaknya si itu Nuril, itu anak saya itu yang di depan pintu jaga pintu itu Muhammad Nuril Anwar. Kakaknya namanya yang di kakaknya pas itu Nurul Laili Rahmatul Ummah. Harapan saya karena dia lahirnya di malam hari, bisalah menjadi cahayanya umat. Nurul Laili, cahaya malam, Rahmatul Ummah, bisa menjadi rahmatnya bagi umat. Cita-cita saya teruntai doa itu dalam nama anak saya. Kemudian kakaknya lagi perempuan juga yang di pesantren Lirboyo itu Nurin Nafisatul Mustajabah. Nurin itu artinya cahaya, Nafisah itu artinya edi atau bening atau bersih, mustajabah itu mudah-mudahan harapan saya doanya, cita-citanya ini mustajabah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adiknya lagi namanya Nurul Khadijah Al-Muflihah, adiknya lagi namanya Muhammad Fadlil Muharram, adiknya lagi sih proses. Ya Allah, ini Pak Bu, yo enggak akeh rumangsaku ragate niku. Wong neng pondok niku nek ditotal teng Lirboyo niku per bulan hanya sekitar 600.000 rupiah. Untuk makannya 200.000, makan 2 kali sebulan. Itu 200.000 makannya cuma 2 kali, pagi sama sore saja. Ini cah loro 600 ping pindho niku lagi 1.200.000. Engko urung uang jajane, urung keperluan. Rata-rata ngirim anak itu sekitar 2 juta per bulan atau sampai 2,5 juta per bulan. Lho ngono iku nek cara didelok ngono ya kaya berat. Itu baru yang satu plot di sana. Belum nanti orang tua, alhamdulillah orang tua sudah ikut. Ini orang tua lalu yang di sana. Nah, ini Masya Allah. Di luar nalar, setiap arep ngirimi ngono ya njlalah. Angger wis telepon, Mbah. Sangune telas. Mbah bayar. Alhamdulillah. Mboten selama niki karena kula yakin. Bahkan dawuh sing ndalalah yoga kula niku kula derekke teng pondok pesantren induk ngene Mbah Anwar Mansur. Jadi sesepuhe pisan. Jadi sebelahe ngoten mawon. Kula memang rencana niku goblok kaya apa engko nek oleh cedhek karo kiai ini insyaallah oleh rembesan saka kiai ini senajan bodoh muga-muga berkah bodhone. Lho ngoten. Elek-eleke niku kaya ngoten niku. Syukur-syukur pinter tambah berkah. Syukur-syukur pinter ngerti tambah berkah. Lho niki termasuk bagian sangka syarat wong tua kudu sabar. Kok umpama anake sampean kuwi mau mbutuhne napa ya kudu dileksanani. Ngoten. Babul gotin ana sangune. Nek TPA terus njaluk sangu biasane 2.000. 2.000 umpamane. Yo ora sahabat Duk 2.000. Niki napa? Demi mendukung semangat anak sampean. Wabul gotin ana ragate. Apa nek tak delok wis bodho sepedaan motor.
yo nganggo bensin, nganggo minyak montore, engko nek rusak yo ndandake. Nah, yang semacam itu termasuk bagian daripada tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ojo pisan-pisan ngersula pesen kula. Nalika sampean ngeragati anak luru ngilmu, yakin sampeyan niku mengke mung didadekne dalan karo Gusti Allah karena anake sampean luru ngilmu niki nindakne wajibe urip arep nulung agamane Gusti Allah, mongko insyaallah rezekine sampean digampangne. Tak kirane asolole. Saya paham, amin. Yakin Bu, wis toh. Gampang-gampang. Ora ketang nyuwun sewu, ibarate ini mau hutang, tapi nek enek sing ngutangi, sik bejo sampean. Wis kepepet enek sing ngutangi lewara ning ati. Nggih. Ada bekalnya yang keempat, wa irsadi ustadzin. Yang kelima syaratnya adalah ada petunjuk guru. Enek gurune, sampean aja pisan-pisan anake belajar ora ana gurune. Nek ra ana gurune, monggo setan ngacung dadi gurune. Lah guru niki resikone gede, tanggung jawabe gede, padahal janjane guru sing sejati tumrap putra putrine jenengan kuwi ya panjenengan dhewe, terutama bapak. Jenengan tak dongengi manakibe Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Pundi alamate? Enek sing roh ora? Sekumpul Marta. Masa ora sik kenal to karo Tuan Guru sing kondang kalau kok saingling Nusantara. Beliau niku teng Arab Saudi wone terkenal. Wong beliau niku derajat pangkate wali kutub. Tak omongi sampean. Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani ini adalah turunan kalau tidak salah ke-8 dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bin Syekh Abdullah. Nah, Tuan Guru sekumpul niku di dalam mana kita tak kisahke kisah tentang Bulgotin tadi, tentang sangu tadi. Beliau niku dilahirkan di bulan Muharram, yang memang beliau itu sudah dipilih oleh Allah sebagai wali, dan beliau pun termasuk dzurriyyah min dzurriyyatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu termasuk habib atau habaib, yang jalur silsilah keturunannya adalah dari Sayyid Husain. Ini lah, waktu beliau dilahirkan 40 hari 40 malam tidak netek sama ibunya. Hanya waktu itu Haji Adu, yang ini adalah paman beliau, Haji Abdurrahman, yang sebutannya adalah Haji Adu, ini memasukkan jarinya ini ke mulut beliau, diambilkan liur beliau, dimasukkan ke mulutnya Tuan Guru waktu kecil itu. Nama beliau adalah Kusairi. Jadi di apa ku jenenge ngaran diletek nganggo liur dari Haji Adu, 40 hari 40 malam tidak netek, tidak apa-apa, bertahan sampai. Loh, ini adalah keajaiban luar biasa. Kemudian beliau ini semasa kecil, usia remaja ini sudah dibimbing tauhidnya oleh neneknya yang bernama Nenek Salbiah. Yang nenek beliau itu adalah termasuk waliyah yang majdub. Waliyah yang majdub. Waliyah itu waliyedok. Yang majdub itu akal basyariahnya diangkat oleh Allah, diganti dengan akal rabbaniyah. Jadi kemanusiaannya diangkat, diganti ketuhanan.
Jadi ketauhidan tingkat tinggi ini dilajarkan kepada masa kecilnya Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini yang pada saat itu nama beliau adalah Qusairi. Lalu ketika beliau sudah mendekati mulai belajar Al-Quran, beliau belajar keluar. Kehidupan ekonomi orang tua beliau, Haji Abdul Ghani itu, abah beliau, ini maaf sangatlah sederhana. Istilahnya kategorinya kategori miskin. Karena diriwayatkan itu ibunya Qusairi waktu itu ini jualan kacang goreng. Jadi kacang digoreng dibungkusi, ini termasuk Qusairi. Ini menjual kacang. Lalu setiap sore beliau ini berangkat ke pengajian membaca Al-Quran itu demi untuk tidak merepotkan sang guru. Waktu itu belum ada penerangan listrik. Beliau lahir tahun 1942 pada bulan Muharram 1942, jadi 3 tahun sebelum kemerdekaan. Ini kalau dengan bapak saya ini hanya beda bulan. Bapak saya juga kelahiran tahun 42, alhamdulillah masih hidup sampai sekarang juga. Nah ini Tuan Guru Zaini juga begitu, tahun 42. Jadi beliau itu masa kecilnya ya sengsara. Setiap berangkat ngaji oleh orang tuanya dibekali ada botol kecil yang diisikan minyak tanah demi tidak merepotkan gurunya. Dari penerangannya setiap berangkat dibawakan minyak sebotol kecil. Kemudian beberapa waktu sekali, mungkin seminggu sekali kah, berapa hari sekali, beliau selalu dibawakan oleh-oleh. Entah itu kacang kah, entah gula kah, entah kelapa kah, entah pohon kah, entah apakah. Ini dibawakan, ini nanti hadiahkan untuk gurumu. Sampeyan tahu kan? Santri ini nggawa teh, gula, kopi, telo godok, telo goreng, telo bakar, telo bosok. Tape kan bosok. Ya Allah. Ya, saya tidak kok mengewangi beliau kok terus kon gawakne apa-apa, tidak. Saya menceritakan ini intinya apa? Intinya adalah menyambungkan ruh anak kita dengan murabbi ruhnya. Jadi kalau di dalam kitab apa tadi yang satunya dibaca syairnya tadi, Tambihul Muta'alim, di dalam kitab Tambihul Muta'alimnya itu termasuk yang apalagi di dalam kitab Taklimul Muta'alimnya ini apa? Termasuk mencari ridhonya guru untuk menyambungkan rohnya guru dengan murid itu tadi. Ini Masya Allah, nek gurune ridho, maka muridnya ini setiap untaian yang diucapkan oleh gurunya menjadi mutiara yang masuk ke otak, masuk ke dada, sehingga memancar di hati murid-muridnya itu. Ini luar biasa. Intinya untuk menyambung roh gurunya dengan murid dengan keridoannya itu. Ini rahasia ilmu memang di situ. Ya Allah. Ono sangune, ono ragate, ono piwulange guru. Lah, barang siapa yang menyakitkan hati gurunya, jangan berharap. Makanya dengarkan ini nak, kalian saya pesankan jangan sekali-kali menyakitkan hati gurumu. Buat gurumu itu nyaman dengan kalian, buat gurumu itu senang dengan kalian, buat gurumu itu ridho dengan kalian. Insya Allah ridhonya gurumu itu akan menjadi cahaya yang terang benderang dalam pikiranmu dan hatimu.
sehingga kamu belajar gampang, menghafal gampang, segala sesuatu yang kamu pelajari gampang. Loh, ini harus ada petunjuknya guru. Jadi bagaimana kita bisa untuk memuliakan guru? Dicontohkan pada masa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, itu ada seorang santri sing anake wong sugih, anake pejabat, gak terima lurah, tapi gubernur waktu itu. Anaknya gubernur, dipondokkan, dipesantrenkan di tempatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika ibunya datang nggawa panggang ayam, gawa di ayam bangkok. Wis dipanggang mateng, akhirnya sowan nggone Tuan Syekh. Nah, iki satu panggang untuk Tuan Syekh, satu panggang untuk anaknya. Nah, ketika ini tadi sudah diberikan masing-masing, kebetulan waktu itu Tuan Syekh ada tamu, sehingga apa? Bagian jatah Tuan Syekh ini dimakan bersama tamu, termasuk punya anaknya Ibu Gubernur tadi. Nah, diambil, dimakan Tuan Syekh bersama tamu-tamu yang ada atau beserta santri-santri yang sudah tua. Lalu ini sampai kepada beritanya kepada ibunya. Lalu ibunya itu sampai di rumah kembali lagi mengelabrak. Ngerti sampean mengelabrak? Ngelabrak ngerti? Nah, ngerti nggih? Nah, mengelabrak Tuan Syekh. Datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok Bu balik lagi sampean? Oh iya, Tuan Syekh. Loh, kenapa sampean balik lagi? Nah, ini tadi kok saya dengar-dengar desas-desus. Sampean tadi kan sudah tak bawakan panggang sendiri toh. Terus kenapa? Anak saya tak kasih sendiri. Terus kenapa? Loh, apa bener punya anak saya tadi sampean rampas, sampean makan sama orang-orang? Oh iya. Loh, memang kenapa? Loh, kan sudah tak jatah sendiri sampean, masa kurang? Kalau kurang gak ngomong loh, nanti tak kasih lagi. Bukan orang. Anak saya kan ya pengen makan iwak juga. Akhirnya dijelaskan begini. Bu, perhatikan nggih. Kalau anak sampean sudah bisa seperti ini, perhatikan. Ini di dalam manakibnya Syekh Abdul Qadir. Balung-balung tadi, bekas dimakan dagingnya itu, diperintah karo Syekh Abdul Qadir, hei, balung-balung sing wis protol, saiki kowe bali utuh uripo. Akhirnya langsung pecah. Pentulus metu ndase, metu lare, langsung cara jago kene. Nah, ini krono, ini dikehendaki Allah untuk memberikan petunjuk kepada orang gubernur tadi. Maka jago ini tadi keluruk bunyinya bukan cukurukuk, tetapi dia bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah. Akhir ibu ini tadi menyesal, tapi terlambat, dia sudah menyakiti hati gurunya, anaknya jadi goblok. Makanya sampean wong tuwa aja sembrono, aku gak ngewangin dhek, enggak, mergo ndekne kancaku, enggak, mergo engko ben diundang neh, enggak, sama sekali enggak. Tetapi ini perlu sekali saya sampaikan, demi apa? Kesempurnaan anak-anak kita menuntut ilmu. Jangan sekali-kali menyakitkan hati gurunya, karena seketika menyakitkan hati gurunya kok maaf, nek gurune sik kelas tri, wis gampang lara atenan biasane, digeremengi wali santri ngono ae wis nesu mutung. Nek ketemu aku lereno oleh mau dadi guru, aku ya ngono, urung patut kowe dadi guru. Perkarane apa? Nek wis dadi guru niku gak oleh lara atinan. Atine kudu jembar, kudu longgar. Kudu iso siap memaafkan.
bahkan santrinya, wali santrinya, jamaahnya, umatnya yang maaf istilah dia menyakitkan hatinya. Tapi karena dia ibarat air itu sudah jernih, tidak akan terkontaminasi dengan kebudekan apapun. Itu adalah yang dimaksud dengan guru sejati. Nek guru kok isik nesunan, elaelunan, alah engko dhisik leren weleh dadi guru. Ayo belajar lah dadi guru sik. Nyantri guru. Abot Bapak Ibu nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Mau wallahi rame aku. Monggo tunjuk malih Pak. 2 ronde. Alhamdulillah. Kula nek ngombe kopi ngene iki melek. Soale nek merem iki engko jenggotku mesti kebloh. Kleru leh nyuntek. Jenggote sing kebloh. Ya Allah. Nomor 5 ada ajaran guru, ada murabbir ruh. Jadi orang tua itu murabbil jasad, guru itu murabbir ruh. Orang tua itu mendidik jasadnya, sedangkan guru itu mendidik ruhnya, mendidik nyawanya. Yang kelima, yang keenam adalah watuli zamanin, panjang waktunya. Nek sekolah niku ya ora mung sedina rong dina sim salabim abrakadabra langsung iso. Tak kecuali nek kelasnya kaya tuan guru niku wau sing tak critakne. Beliau itu tak terusne ceritane sithik. Beliau itu ketika menjelang umur 14 tahun, 10 sampai 14 tahun, dikisahkan di dalam manaqib beliau itu bahwa beliau itu sudah mendapatkan ilmu kasyaf kisi, yang mana beliau itu sudah melihat hal yang gaib, mendengar hal yang gaib. Dan pada masa usia antara 17 tahun beliau itu istilahnya ngumboro nek cara wong Jawa, riyadhah, masuk di hutan Martapura yang waktu itu tunggul irang. Jadi masuk di hutan itu beliau, ketika masuk di hutan itu diriwayatkan umur beliau sekitar kurang lebih 17 tahun. Begitu masuk di hutan, segala tumbuhan, makhluk hidup, makhluk mati yang ada di hutan itu mengucapkan salam kepada beliau. Ini saya ingat kisah ini seperti kisahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi rumput ini condong, kemudian berdiri, kisahnya itu. Lalu mengucapkan salam dan mengenalkan diri. Wahai kekasih Allah, saya adalah rumput kumis kucing. Ngerti rumput kumis kucing? Nah, lalu dia memperkenalkan diri. Saya adalah rumput kumis kucing. Nah, saya mempunyai khasiat. Ini apabila ada orang yang punya kencing batu, maka saya insya Allah bisa mengobati kencing batu itu. Kumis kucing. Gue gak percaya jajalan. Nek wong loro kencing batu, ya, godok nih kumis kucing. Insya Allah gue istiqomah rutin hancur. Semua tumbuh-tumbuhan, bahkan batu itu mengucapkan salam. Bahkan termasuk batu-batu permata ini memperkenalkan diri kepada baginda Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani itu. Masya Allah. Loh, ini berkat apa? Tadi orang tuanya sangat hormat kepada gurunya. Bahkan nak tak omongin nak sampean nak yo. Tuan guru waktu masa kecilnya yang bernama Kusairi tadi, beliau itu sangat tawaduk kepada orang tua, sangat tawaduk kepada gurunya. Dikisahkan pula bahwa ketika masa kecil seperti ini, beliau itu selalu menghadang Syekh Muhammad Zainal Ilmi yang makamnya itu di dalam dari Datuk Kalampaian.
Jadi Datuk kelampean, kemudian masuk ke sana. Itu makamnya Syekh Muhammad Zainul Ilmi. Yang beliau ini sampean kalau ziarah ke sana, tawasul untuk kecerdasan anak. Karena beliau itu riwayatnya insya Allah ilmu laduni. Luar biasa. Jadi kalau tawasul anak nakal, anak pengen cerdas, insya Allah kalau bisa ziarah ke Kalsel di tempatnya Syekh Muhammad Zainal Ilmi. Jadi Kusairi waktu itu selalu menghadang di pinggir jalan ketika beliau Syekh Muhammad Zainal Ilmi itu lewat hanya untuk bersalaman, mencium tangan tok, setelah itu baru pergi. Ini jadi kalian untuk mendapatkan keberkahan, kemudahan itu tawaduk, rendah diri, hormat, muliakanlah guru-gurumu. Dan jangan lupa muliakan orang tuamu. Itu insya Allah sangat luar biasa. Sembiro. Masya Allah kok yus bengi toh. Oleh awet jam 9:30 mau ngomong 5 menit aja wis tek toh. Ngantuk Bu. Diteruskin apa wis? Non? Wis. Sing wis melo dhisik nek gak isin. Tak foto ngono sampean muadeg no tak foto. Ki apa wong ya. Ya Allah. Jadi syarat mencari ilmu yang keenam adalah panjang waktunya nggih. Aja kesusu-susu. Anak kula niku sing teng Panden Bak, teng pesantren niku. Bah, lah kula pinten tahun benjing teng pondok. Lah sak karepmu aku ngono. Lah arep 5 tahun, 6 tahun sing penting kan iso. 2 tahun anggar wis iso gak apa-apa balik aku. Nggih mboten saged. Lah nek mboten saged ya sira rada suwi lah. 20 tahun ya oleh ya nggih tuwek teng pondok ya ora apa-apa aku sing penting iso ngaji aku. Lah mungkin ndak mboten rabi ya rabi to carane. Kula guyoni ngoten iki. Jadi Masya Allah harus panjang waktunya. Nggih, Bapak Ibu nggih. Nah, niku nek pengen oleh ngilmu sing sampurna syaratin 6 niku. Padahal di enek-enek. Enek-enek syarate. Termasuk wong niku nek nglarakne atine guru, bahkan iki tak omong nggih. Niki nek umpama sampean wis lulus nak ya, sampean wis lulus, Bu, sampean ya ngono, ya elingno anake sampean. Niki enten cerita neng kita taklimul muta'alim niku diceritakne enten seorang wis dadi masyayikh. Wis dadi masyayikh niku kelase wis sak ndure ustaz, sak ndure kiai wis. Lah niku ketika suatu waktu beliau itu sudah selesai dari pesantren gurunya, sudah pulang semua, wis rampung leh ngaji, mulai. Lah, suatu ketika niku gurune iku niku ndelalah enten perjalanan safari dakwah. Mungkin ya diundang rejepan apa piye. Nah, kebetulan itu melewati wilayahnya. Umpama Pak Marno neng panggoh kene delalah neng kono, endi kono mau masjid, sekitar masjid lah umpamane. Nah, ini karena tahu murid-muridnya tadi informasi bahwa tuan gurunya ada di wilayah sana. Lalu beberapa orang muridnya datang menjenguk kepada tuan gurunya, hanya seorang saja ini. Dia tidak berangkat ikut bersama-sama menjenguk kepada gurunya itu. Lalu suatu ketika dia bisa bertemu lagi dengan gurunya itu. Lalu gurunya mempertanyakan, "Wahai nak muridku, kenapa waktu yang semalam itu aku pas ada acara di sana kok kamu tak lihat teman-temanmu kok ada, kok yang nggak ada kamu sendiri?" Mohon maaf tuan guru nggih. Mohon maaf sekali lagi, bukan karena saya tidak peduli dengan panjenengan, tapi pada saat itu saya sedang mengopeni ibu saya yang sudah tua renta. Saya merawat orang tua ibu saya yang sudah tua renta. Akhirnya sang guru bicara, "Ya, alhamdulillah nak, kamu akan diberikan oleh Allah
ilmu yang luar biasa, tetapi kamu tidak bisa menikmati manisnya ilmu. Ternyata apa? Beliau itu oleh Allah diletakkan di tengah-tengah masyarakat yang jauh daripada keramaian. Punya ilmu banyak tapi tidak bisa mengembangkan ilmunya. Ini akibat apa? Dia lalai dengan gurunya. Nah, ojo pisan-pisan lali karo gurune nggih. Nah, ini yang saya ceritakan tentang masalah ilmu ini pun akan saya kaitkan dengan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keterkaitannya apa dan di mana, Pak? Setelah yang berikut ini. Aku ngombe kopi suwe-suwe tengku umum. Sorry ya. Saya ganti sing bening aku. Ya Allah. Ngene iki padahal jane umpama dibukane ngono ya suwun. Walem bismillah. Nek wong ngombe eleh ngingeti kok eram. Alhamdulillah, panitiane ben seneng. Limo tak ombe keri dhewe. Tenang wae ya. Jadi keterkaitannya begini Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kita pada malam hari ini memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada intinya hasil daripada Isra dan Mi'raj itu adalah sholat 5 waktu, yang mana di awal saya katakan bahwa sholat 5 waktu itu adalah pendidikan yang Allah sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh yo renek sing jawab sholawate to. Aduh capek deh. Kami dengengen. Ya Allah, yang disampaikan oleh Allah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbak masih alim. Oh iya masih ngantuk kok, ya ora semangat kok. Ya Allah. Sebagai pendidikan apa? Pendidikan ini adalah penyampaian ilmu, hakikat kehidupan kita kuncinya hanya 2. Ngilmune sundul langit iso ngraji angin sing tak sampe nih. Nggih, iso ngraji angin, iso ngegem banyu dadi es umpamane. Tapi apabila dia tidak mempunyai akhlak yang bagus, mempraktekkan salatnya dengan baik, ilmu yang diberikan Allah untuk dipraktekkan baik dengan orang tua, baik dengan guru, baik dengan saudara, baik dengan tetangga, baik dengan siapapun, ini adalah praktek menjalankan ilmu pengetahuan yang telah kita dapatkan. Makanya nak, kalau sudah belajar, sudah bisa diamalkan, ngilmu angile nek durung ketemu, mergo kudu diluru sampai ketemu. Nek wis ketemu dadi ngilmu sing angele nalika wis ketemu. Nalika urung ketemu angel kudu digoleki, nalika wis ketemu angel merko kudu ditindakne, kudu dijalani. Maka Isra Mi'raj Allah memberikan ilmu dari perjalanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Semua ini ada ilmu, yang ilmu itu biasa disebut dengan hikmah. Hikmahnya apa? Ketika manusia menerima perintah sholat 5 waktu, kemudian dijalankan sholat 5 waktu itu, maka ini bisa menjadi solusi semua masalah. Wasta'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin.
Untung enek sing kelingan. Ya Allah. Jadi mohonlah pertolongan kepada Allah dengan bisalah wasabar. Bisabri wasolah, dengan sabar dan sholat. Nah, niki nek gak ngerti ngilmune, wong bermasalah biasane malah ninggal keso. Lah nyapa to yo ora salat mal sau. Gusti Allah budek mbuh-mbuh lho. Gusti Allah dibudek-budekne. Lah aku ndonga yahmon ngantek yamin sing tak jaluk nggur siji ora dituruti kok. Lho, malah ngamuk karo Gusti Allah. Lho nek malaikat ki cara diwehi emosi no sampai ditempiling dhisik kira-kira. Untung malaikat itu gak diwehi emosi. Lho nih. Lah, ini ilmu yang disampaikan Allah, hikmah yang disampaikan Allah. Apabila kamu bermasalah, jangan tinggalkan sholat. Justru Allah memerintahkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan hati yang sabar. Nah, hati yang sabar itu bagaimana? Kalau memohon, ya Allah, kula nyuwun jodoh, ya Allah, kula nyuwun bojo sing ayu. Ya ngaca dhisik. Kowe pengen bojo ayu, lah dapurmu ki ganteng apa ora? Lah nek wong ayu mestine jalukane ya ganteng. Sampean Bu, kira-kira sampean nek cara wong lanang elek ngono gelem ta ora? Ya ora gelem. Lah wong lanang dhewe yang ngono, Pak. Umpama sampean nek wong wedok sing elek ngono gelem ta ora? Mesti milih sing ayu. Ning kita harus tahu diri ya, ngat salah paling tidak. Oh, nek kelasku ngene iki berarti ya kae wae lah umpamane. Aja kok terus muncul. Ini hikmah, ini juga ilmu. Allah memerintahkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika kamu bermasalah, minta tolong sama Allah, hatimu sabar. Ping pisan urung diijabah, dibaleni maneh. Pisan urung diijabah, dibaleni maneh. Pindho urung diijabah, telu urung diijabah, dibaleni maneh. Karena apa? Ini sudah janjinya Allah. Ud'uni astajib lakum. Donga mesti tak ijabahi. Karena kita hakikatnya sebelum berdoa sudah disiapkan oleh Allah. Kita diperintahkan doa. Nah, ini untuk apa? Untuk memenuhi syarat syariatnya. Nah, njaluk wis tak siapi. Nah, iki lho nek kowe njaluk sak wayah-wayah. Lah, wah, kula sudah mohon lho Pak, berdoa njaluk sugih iki wis bolak-balik. Yahmon ngantek yamin sampai lambe setumang karek Semerang. Ya Allah, kula njaluk sugih, kula njaluk sugih, kula njaluk. Lah Gusti Allah kuwi luweh tahu, lebih mengerti. Nek kowe engko tak wehi sugih saiki, kowe engko cetil, perkarane kowe urung tahu melok majelis ngaji. Wong sugih kuwi patrape ora oleh cetil, apa neh karo babakan ilmu, gandeng neh karo kitab Taklimul Muta'alim. Nek sampean kuwi dadi wong sing lurung ilmu, aja dadi wong cetil. Apa neh dadi waline murid, waline santri, aja dadi wong cetil. Anakmu bendang cerdas, anakmu bendang tuntas. Piye? Nang kitab Taklimul Muta'alim niku diceritakne nek pengen duwe anak alim, keturunan sing alim niku enten dikongkon memuliakan ghuraba sing al-fiqhiyah. Jadi ghuraba niku wong sing dalam pengembaraan pencarian ilmu atau pengamalan ilmu yang dia itu adalah termasuk orang yang faqih, ahli ilmu di dalam agama. Iku nek sampean petuk wong ngono kuwi mulyakno niku nek gak percaya ning Taklimul Muta'alim bab keempat. Bab keempat. Engko takok Pak Ustaz. Pak Yai Marno. Taklimul Muta'alim bab keempat itu nek pengen duwe anak alim, turunane alim niku nek enek wong ahli ibadah, enek wong saleh sing ndekne dalam perjalanan untuk melaksanakan tugas, ngemban tugas itu. Kemudian sering-sering memberikan hadiah kepada orang yang soleh, kepada orang yang alim. Insya Allah anake dadi alim, anake ahli ibadah, anake dadi soleh. Tapi nek sampean cetil, masya Allah,
anakmu yo ndawablek. Iki gak percaya kok ditenono. Amit nggih, amit. As-shadaqah niku tadfa'ul bala. Bahkan as-shadaqah itu fi'u ghadabar rabbi. Jadi sedekah niku iso nolak bala. Sedekah niku iso nyirep murkane Gusti. Nggih. Maka nek sampean kok duwe masalah sing ora rampung-rampung, iki njajal sedekah. Nek sedekah ya sing sesuai. Sampean kok tak ibaratke lara iki nek nggur lara watuk, paling tukokne bodrek, regane 3.000 isine 4 diuntal sedina ping 3, engko tambah 1 insyaallah mari. Nggur watuk tok watuk biasa. Tapi nek watuke niku watuk kenjus lah ngarani wong e. Apa watuk alergi utawa watuk mengi utawa watuk TBC. Kok nggur mok tukokne bodrek, ora imbang laramu karo apa jenis sedekahmu ora imbang. Yo ora mari aja nyalahne bodreke karena bukan jurusannya. Sama ketika ilmu juga begitu, ketika masalah juga seperti itu. Makane wasta'inu bis-sabri masalahmu apa wae nek atimu sabar nindakne salat baru ada keseimbangan. Tuh. Sedekah juga begitu. Nek loromu enteng, sedekahmu cilik patut. Nek loromu jantung, nek loromu parah apa ada komplikasi, kuwi nek ganteng nggawa ning kamar sakit kono, engko biayane operasi apa cek apa, urek ngono. Nebus obat piro 650.000. Mengapa? Sakitnya harus ada keseimbangan. Contoh, bala sing ditekani Allah ki gede. Tadi dikatakan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Bala si arep teko iki mergo sampean amit. Bala niku ditekani Gusti Allah krana dosa kan. Krana dosa. Nek dosane cilik, balak sing teko cilik. Nek dosane gede, balak sing teko ya gede. Yang datang besar sekali balaknya, musibahnya. Maka ini tolaknya ya kudu besar. Lah sing teko watu sak trek penolake apa kuwi jenenge mung payung. Tapi ban jerot yang ngentepi ndase pecah moncrot. Enggak sesuai. Nah, untuk penyesuaian itu, nek balake gede sing tiba, monggo ya kudu sing nampani luweh gede timbang balake. Itu innallaha ma'as-sabirin, dan Allah akan menyertai orang-orang yang sabar. Angger sampean atine sabar, repot kaya apa, sulite kaya apa, masalah musibah kaya apa, anggere sampean sabar, mesti Allah bersama orang-orang yang sabar. Makanya kembali, ayo memperingati Isra Mi'raj ini, kita buka pikiran kita buka hati kita, apa? Untuk menerima prakteknya sholat itu, jalani dengan ilmu, ataskan lagi, muliakan dengan adabnya. Karena di atas ilmu ada adab. Orang berilmu tapi tidak beradab, itu pun tidak akan menjadi baik. Harus beradab. Adab ki apa toh? Tata krama, sopan santun, sobosi toh. Itu jelas nggih. Bolak-balik memperingati Isra Mi'raj. Salate ora bener, yakin uripe ya ora bener. Lho niku, nek salate bener, dipraktekne akhlake dadi bener, ngilmune nyambung Pak Ibu. Noto anak insyaallah gampang. Kula niku ya sering dilapori, "Walah Pak, anak kula niku kali kaya demit." Ya tak batin, kira-kira pas gawe kuwi ora maca donga, menawa terus miturut riwayat Kanjeng Nabi, sapa nalika berhubungan jima bojo kok ora nyebut asmane Allah, monggo setan ikut nimbrung di situ. Berarti anake separo ndeke, separo setan. Lho niku temenanan. Akhire ngono kuwi kok mentolo ngene. Jan anak kula niku ngakale kok demit, Pak. Aku bapake apa ya demit. Lho,
Aja pisan-pisan ngomong ke ngono kuwi tak baleni. Nggih, aja pisan-pisan. Mengapa? Anak itu fotokopine wong tua. Nggih, eling-eling. Sampean kok ngelek-ngelek anak padha karo ngelek-ngelek awake. Mergo anak niku hasil karyane sapa? Masa hasil karyane tanggane? Tanggane ya berkarya sendiri. Sampean berkarya sendiri, berlomba-lomba di dalam berkarya, mbok metu sitok kaya demit, sitok kaya setan, sitok kaya iblis, tunggale bae. Ya Allah, manggane kudu maca donga. Terus ki mumpung kelingan, di sini termasuk apa itu marak napa mboten sing apa jenenge iki varian apa tarian popcorn niki lho. Hah? Nah, iya itu loh. Tarian popcorn. Apa iki virus sing baru neh iki lho. Nah. Omikron. Nah, aku rohku popcorn ae wong anakku senengane jajan kuwi. Popcorn. Nah, ini untuk antisipasi Bapak Ibu, ada ijazah secara umum tak tularkan ke panjenengan sedaya, tetapi jangan menyepelekan termasuk masker. Jadi masker secara zahir ini karena ada apa itu perintah dari atasan, saya kemana-mana juga bawa masker, nggak pernah saya lepas, tapi selalu saya cuci. Nah ini masker juga ini, malah double ini. Jadi nggak pernah saya lepas ini. Tidur juga maskeran saya. Jadi ini benar ya, ini sudah untuk mengakhiri kisah saya ini. Kita wis bengi bodho ngantuk kesel, kula dhewe tambah kesel. Sesuk insyaallah ada ruqyah dan gurah masal seperti yang dulu, seperti saya sampaikan di masjid. Insyaallah saya akan menunjukkan kepada jamaah sekalian tentang syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang tidak hanya diberikan di hari kiamat, tapi di dunia kapanpun kita membutuhkan syafaat itu, baginda Nabi akan memberikan syafaat itu. Di antaranya besok akan kita laksanakan ruqyah bersama dengan sampean saya lajari dengan sholawat berharap syafaat baginda Nabi. Dan ini saya ijazahkan untuk mengakhiri perjumpaan kita pada malam ini. Yang ijazah ini secara umum bisa diamalkan siapapun dan fungsinya, manfaatnya adalah masker secara gaib. Masker secara gaib. Jadi bacaannya ini adalah surat Yasin yang bunyinya biasanya kalau sampai pada ayat itu rata-rata diulang 3 kali, 7 kali, dan 11 kali. Kalau ini diulang 28 kali. Bacaannya adalah caranya begini. Perhatikan saya nggih, perhatikan saya. Ini tangannya mengatong. Tangannya mengatong. Nah, begini. Setelah mengatong begini, maka konsentrasi. Kemudian membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. 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 Ini diulang 28 kali. Setelah itu maka tiupkan ke tangan. Tiupkan ke tangan. Setelah ditiupkan ke tangan, kemudian baca sholawat 3 kali, usapkan ke wajah kita dari atas ke bawah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini dibaca yang utama selesai sholat asar. Selesai sholat asar, amalan itu dibaca, lalu insya Allah secara gaib wajah kita, tubuh kita sudah tertirai oleh masker yang gaib, yaitu kalimah salamun qaulam mir rabbir rahim. Insya Allah segala macam virus tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. Makanya kula ya enjoy wae wes. Alhamdulillah, virus tak pendeli ngene.
Ya, orang kok sombong. Segala sesuatu sudah ada yang oh, baterainya ngedrop. Dilungkas wong sing ngedrop. Ora deh. Nggih. Berarti sawi mau wisan ngentekne baterai wisan. Ya Allah. Jelas nggih? Bisa dipraktekkan sendiri nggih. Dan bisa itu dibaca tidak hanya selesai asar saja, termasuk setiap waktu. Karena kalimat salamun qaulam mir rabbir rahim ini adalah kalimat doa penyelamat, nggih. Mudah-mudahan dijabah oleh Allah Ta'ala. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan Allah memberikan hikmah kepada kita semua. Akhiru qauli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.